Necromancers. Bab 81 sampai dengan 83. Babak 81, terlalu sulit bagi manusia untuk hidup. Pabrik perbaikan mobil Xiaodong. Saudari Hong, semuanya sudah dikemas dan kamu bisa pergi kapan saja. Wang Ke berlari dengan cepat, wajahnya sedikit merah karena gugup dan sibuk. Li Yahong melirik ke arah komunitas dan berkata, "Jangan terburu-buru, tunggu saja." Qiangzi berjalan di belakangnya dan berkata, "Jangan menunggu lebih lama lagi. Ada begitu banyak zombie yang bisa dibunuh hanya dengan berdiri di sana berhari-hari. Ayo pergi." Orang-orang lainnya juga melihat ke arah Li Yahong. Cara hidup manusia saat ini adalah menghindari zombie, tetap hidup dan menunggu peluang. Hindari konflik langsung dengan zombie. Zombie biasa sudah sulit untuk dihadapi, apalagi gerombolan zombie saat ini. Orang yang mengendalikan kerangka itu tidak berencana untuk pergi, dan tidak ada yang dapat mereka lakukan untuk mengatasinya, tetapi mereka masih punya waktu untuk pergi sekarang. Saudari Hong, bukankah Raja Yama mengatakan bahwa kita tidak akan dibutuhkan di masa depan? Lebih baik pergi dari sini dulu. Menurutku kecil kemungkinan kita bisa menghentikan zombie. Pria lain yang memakai topi juga menasihatinya. Dia terlihat lebih tua, tapi dia masih memanggilnya Sister Hong. Li Yahong masih melihat ke arah pertempuran, berpikir sejenak, dan berkata, "Dengar, jika kita pergi sekarang, kita mungkin kehilangan sumber makanan, dan hidup mungkin akan lebih sulit saat itu. Tunggu sebentar lagi, jika para zombie ingin meraih kemenangan, ayo bawa orang itu bersama kita." Semua orang mengerutkan kening, tapi tidak banyak bicara. Karena Li Yahong ingin menunggu, mari kita lihat. Tetapi menilai dari jumlah zombie saat ini dan zombie baru yang diperkenalkan dalam pertempuran, tingkat kemenangan pihak kerangka tidaklah tinggi. Evakuasi mungkin sudah pasti. Beberapa orang turun lagi dan terus memperkuat mobil untuk melihat apa lagi yang bisa dilakukan. Medan perang utama. Mayat-mayat itu seperti ombak, menghantam kam kerangka berulang kali. Mereka berkerumun dan saling mencabik-cabik, menginjak tubuh di depan mereka, melambaikan cakar tajam mereka, dan menerkam musuh. Tim kerangka juga terus mengayunkan senjatanya, menebas dan menusuk mayat-mayat yang bergegas berulang kali, membunuh para zombie. Kerangka besar itu mengayunkan lengannya dari sisi ke sisi seperti pendulum, membuang zombie di sekitarnya. Anjing kerangka dan kucing kerangka juga berlari cepat di antara tim kerangka, menyeret zombie ke dalam tim dan menggigit leher dan kepala mereka. Seluruh medan perang telah menyebar dari pertempuran di depan hingga tim kerangka yang besar. Tengkorak di barisan depan kewalahan oleh mayat-mayat itu. Di celah tersebut, Anda juga dapat melihat kerangka berjuang untuk melawan. Tidak hanya mayat yang dibawa oleh zombie berkepala besar, tetapi juga zombie yang tertarik selama pertarungan. Semakin keras suaranya, zombie di sekitar juga berkumpul di sini. Wu Heng mengangkat tangannya untuk melepaskan panah sihir dan semprotan asam dan melirik ke bangunan tempat tinggal di kejauhan. Di sana masih tenang, dan Anda bisa melihat zombie berkepala besar berdiri di belakang jendela dan zombie biasa berjaga di luar gedung. Kerangka mati dengan cepat. Ini membuat Wu Heng mulai khawatir. Jangan terbalik. Situasi di medan perang memaksanya untuk mengubah rencananya untuk sementara. Jika dia terus diseret seperti ini, kemungkinan besar dia juga akan berada dalam bahaya. Setelah memikirkannya, dia segera mengeluarkan pistolnya dan menarik pelatuknya. Bang gelombang. Suara tembakan masih memekakkan telinga di tengah suasana bising. Setelah tembakan, kerangka dengan mata menyala dengan api biru muncul di tepi atap di kedua sisi. Memegang ember plastik berisi cairan di tangannya. Melihat situasi di bawah, dia melemparkannya langsung ke atap gedung. Bang 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 gelombang. Ember plastik menabrak sekumpulan mayat. Sejumlah besar zombie terjatuh ke tanah, dan cairan dalam ember plastik pecah terciprat kemana-mana. Bau bensin yang menyengat langsung memenuhi area sekitar. Zombie-zombie tersebut terlempar dari punggungnya setelah dipukul, dan mulai berkumpul menuju dinding di kedua sisi,
mencoba berkumpul dan memanjat dinding luar. Ember plastik masih dibuang, setelah sekitar 5 atau 6 ember. Kerangka di atap sekali lagi mengeluarkan botol kaca berisi potongan kain dan menyalakannya, dan api menyulut potongan kain tersebut. Kemudian buang ke arah posisi tong bensin yang rusak. Bang, gelombang bom. Molotov jatuh ke tanah dan pecah, langsung menyulut api. Nyala api dengan cepat menyebar ke kedua sisi, dan gelombang api membubung setinggi lebih dari 2 meter. Sebagian besar zombie tertutup api, meronta dan mengaum, tenggelam oleh api dan berubah menjadi abu. Tetapi segera, serangan kelompok zombie disesuaikan. Kelompok mayat mulai bubar, menghindari beberapa posisi terbakar, dan terus bergerak maju. Zombie mengaum dan gelombang api melesat ke langit. Mobil-mobil yang ditinggalkan meledak satu demi satu di bawah tembakan, dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Tetapi api masih memainkan peran pemblokiran yang sangat baik. Zombie tidak lagi berkumpul sebanyak itu, dan kerangka itu merangkak keluar dari tumpukan mayat dan terus menebas zombie yang datang. Atap bangunan di kejauhan. Pria paruh baya berjanggut dan pria berkacamata, tubuh mereka kaku, memandang pertempuran di kejauhan dengan terkejut. Awalnya, saat aku melihat zombie menyerang kerangka itu, meskipun aku terkejut, aku hanya merasa seperti ada dua makhluk dari dunia bawah yang sedang bertarung. Jika anjing menggigit anjing, kedua belah pihak akan mati secara bersamaan. Tetapi ketika saya melihat ke bawah, perlahan-lahan saya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Zombie mulai membagi kekuatan mereka, beberapa menyerang secara langsung, sementara yang lain memilih memanjat atau menggunakan tangga untuk menyerang bagian dalam kerangka. Rangkaian operasi ini membuat mereka berdua tercengang. Para zombie sebenarnya mulai menggunakan taktik. Pada saat yang sama, hal ini juga menegaskan gagasan bahwa zombie akan menang. Skeleton sendiri berada pada posisi yang kurang menguntungkan secara numerik, dan kegagalan hanyalah masalah waktu. Namun saat melihat kerangka melemparkan drum minyak dan bom molotov dari atap, keduanya semakin terkejut. Sial, tengkorak itu juga punya rencana cadangan. Pria berkacamata itu berseru, ini bukan taktik, tapi strategi, bukan? Apa yang sedang terjadi? Kiamat telah terjadi selama beberapa waktu, dan alasan utama mengapa manusia masih bisa hidup adalah karena zombie-zombie ini memiliki sedikit kecerdasan. Perilaku dan metode serangan lebih seperti binatang yang terdegradasi. Manusia secara bertahap menemukan beberapa cara untuk menghadapi zombie. Tetapi sekarang tampaknya mereka masih meremehkan kekuatan benda-benda ini. Kamu bisa membuat senjata sendiri, kerangka ini agak menakutkan. Pria berkacamata menelan busanya dan melanjutkan, bisakah kita benar-benar bertahan hidup di dunia ini? Siapa tahu, kita harus lebih berhati-hati, ambil kembali informasi ini, beritahu stasiun utama, dan minta mereka berhati-hati terhadap monster seperti kerangka. Bagus. Di depan bangunan tempat tinggal di belakang zombie. Lebih dari 20 zombie menjaga pintu gedung dengan gelisah. Dari waktu ke waktu, dia akan tertarik dengan suara ledakan di kejauhan, menderu, lalu dengan cepat terdiam, dan kembali ke posisinya di pintu masuk gedung. Tiba-tiba, di ruang terbuka di depan koridor, sesosok tubuh perlahan muncul dari udara tipis. Rangka besi berwarna abu-abu, separuh badannya ditutupi kain linen yang sudah menguning dan compang camping. Zombie di sekitar tercengang. Detik berikutnya, dia meraung marah dan bergegas maju. Bang, gelombang. Mengayunkan pukulan lurus, kepala dan rongga mata zombie pertama meledak, dan tubuhnya terbang mundur, menjatuhkan zombie di belakangnya. Baudong dengan cepat bergegas ke koridor. Dua anjing cacat, memamerkan gigi dan mengaum, melompat turun dari tangga dan bergegas ke arah mereka. Tinjunya bergetar hebat, dan anjing cacat itu menabrak dinding di belakang dan terjatuh lemas. Baudong segera datang ke kamar. Dia menendang pintu hingga terbuka dengan keras. Melihat zombie berkepala besar yang dikelilingi oleh lebih banyak zombie. Babak 82, Raja Neraka yang sebenarnya harus membungkuk 3 kali.
Kepala yang membengkak dan cacat itu menatap kerangka yang tiba-tiba menerobos pintu dengan mata terbelalak. Dia sepertinya tidak mengerti mengapa pihak lain tiba-tiba muncul di sini. Mengapa kamu tahu dia bersembunyi di sini? Halo gelombang. Zombie berkepala besar itu meraung marah, dan zombie yang menjaganya di kiri dan kanan juga meraung serempak. Dia bergegas maju dengan gigi dan cakarnya terbuka. Bawudong pun melangkah maju dengan cepat, menggunakan tinju dan tendangannya untuk menghalau zombie yang menyerbu, atau menghancurkannya hingga menjadi bubur. Dalam sekejap mata, semua zombie di ruangan itu mati. Zombie di luar pintu masih menggedor pintu keamanan dengan keras. Zombie berkepala besar bersandar tak berdaya di sudut, memperhatikan kerangka tinggi berjalan ke arahnya sedikit demi sedikit. Ketuk-ketuk gelombang bang. Zombie berkepala besar itu mencoba keluar, tetapi hanya setelah 2 langkah, dia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Bawudong menghampirinya, mengangkat kepalanya dan menendangnya hingga jatuh. Bang gelombang. Kepala besar itu meledak seperti balon, dan cairan kental serta darah memercik ke seluruh dinding dan tanah. Medan perang utama. Pertempuran antara kedua belah pihak terus berlanjut. Gerombolan zombie berjatuhan dalam genangan darah, dan kerangka berjatuhan satu persatu seperti gandum. Sampai saat ini, hal ini telah berubah menjadi perang gesekan. Itu tergantung pada siapa yang memiliki unit tersisa lebih banyak pada akhirnya. Wu Heng mulai berhenti menggunakan sihir dan teknik gemuk dan hanya berdiri di tim, menunggu langkah selanjutnya dari rencananya. Melihat pertempuran di depan, dapatkan pengalaman plus 55. Summon Skeleton Boxer memperoleh pengalaman plus 20. Tiba-tiba muncul nilai empiris tentang Bawudong. Meningkatkan sebesar 20, yang bukan merupakan nilai yang dapat dicapai dengan membunuh zombie biasa. Ini juga berarti membunuh zombie cacat level 2. Pada saat yang sama, kelompok mayat yang terorganisir tiba-tiba mulai melakukan kerusuhan. Meski tetap melaju ke depan, mereka kehilangan tatanan semula dan berhamburan ke segala arah, melewati api, bahkan tertarik oleh mobil yang meledak hingga menghantam puing-puing mobil dengan keras. Wu Heng mengangkat kepalanya dan melihat bangunan tempat tinggal di kejauhan. Di jendela tempat kepala besar itu semula, Bawudong berdiri sambil memegangi mayat zombie berkepala besar itu di tangannya. Wu Heng mengacungkannya dari kejauhan. Kemudian dia memerintahkan, serang. Hore! Para skeleton, yang bertahan di tempat, tiba-tiba bergerak dan mulai menyerang ke depan. Menjatuhkan zombie yang juga bergegas ke arahnya, dan terus menaikkan dan menurunkan pisau dapur di tangannya untuk membunuh zombie di depannya. Pria besar setinggi 3 meter itu melambaikan tangannya dengan putus asa, menjatuhkan zombie. Wu Heng mengikuti kerangka itu dan maju ke area pertempuran awal. Naikkan staf dan lepaskan Dead Bonus Field. Lingkaran cahaya abu-abu putih bergoyang seketika, dan kerangka naik dari tanah, bergabung dengan tim, dan menerkam zombie. Hindari apinya. Melihat kerangka itu berjalan menuju api, Wu Heng berteriak dengan tergesa-gesa. Apinya sudah cukup lama menyala dan apinya sudah mengecil, namun alat bantu pembakaran masih banyak yang menyala. Kerangka mungkin lebih mudah terbakar dibandingkan zombie jika mereka masuk ke dalam. Tentara kerangka mulai menyusut menjadi tim yang ramping, berjalan melewati api dan terus membunuh zombie di sisi berlawanan. Wu Heng membuka ranselnya, mengeluarkan sebotol ramuan psikoaktif dan meminumnya. Kemudian, lepaskan Dead Skeleton Battlefield lagi, dan sejumlah besar skeleton akan bergabung, terus meminum obat, dan terus melepaskan skill. Kelompok kerangka menyeberangi lautan api dan mulai bergegas menuju zombie seperti orang gila. Pisau dapur terayun ke bawah dan menebas zombie-zombie itu ke tanah. Situasi di medan perang juga mulai berubah saat ini. Tengkorak mendorong zombie ke belakang. Pisau dapur terus berayun, memotong zombie ke tanah, tidak mampu mengangkat kepala mereka. Astaga, apa latar belakangnya? Belum lagi namanya Raja Neraka. Saat Raja Neraka yang asli datang, kamu harus membungkuk padanya 3 kali sebelum pergi, kan? Di atap tepat di belakang medan perang,
beberapa orang dari bengkel mobil menyaksikan pertempuran di kejauhan. Seluruh pertempuran berubah begitu cepat sehingga mereka bahkan kesulitan bereaksi. Pada awalnya, para zombie lebih unggul. Mereka mengira zombie akan menang dan berencana untuk langsung pergi. Kemudian tong bensin dilempar ke bawah, dan api melahap sejumlah besar zombie. Pada saat ini, mereka berpikir bahwa menang adalah mungkin, tetapi kerugian, Raja Yama, pasti akan sangat besar, dan semua kerangka mungkin akan musnah. Tapi sekarang, kerangka itu menyerang langsung ke arah yang berlawanan, membunuh semua zombie dan hancur berkeping-keping. Tak perlu dikatakan lagi, pihak kerangka pasti akan menang pada akhirnya. Zombie-zombie ini sepertinya tiba-tiba menjadi kacau. Wangke berdiri di samping dan bertanya dengan lembut. Waktu bagi skeleton untuk melakukan serangan balik adalah setelah kelompok zombie berada dalam kekacauan. Meskipun saya tidak melihat apapun, saya tetap merasa ada sesuatu yang telah diatur. Saat zombie berada dalam kekacauan, para skeleton melancarkan serangan. Yang menyebabkan zombie adalah zombie komandan yang disebutkan di radio. Mungkin zombie itu mati dan zombie itu dalam kekacauan. Semua orang saling berpandangan. Terakhir kali, ketika saya pergi ke rumah sakit dan bertemu dengan zombie berkepala besar, Li Yahong memberitahu mereka tentang hal itu. Pada saat itu, saya masih terkejut bahwa kerangka sedang mengejar dan membunuh zombie yang cacat. Sekarang zombie ini sebenarnya membawa orang kembali untuk membalas dendam, namun endingnya masih sama, tidak ada yang tersisa hidup setelah dibunuh oleh kerangka tersebut. Mengerikan sekali. Saudari Hong, apakah kita masih akan berangkat? Maksudku, jika makanan sudah cukup, apakah kita masih akan berangkat? Li Yahong terdiam beberapa saat, lalu berkata, mari kita periksa dulu situasinya. Jangan terburu-buru, pergi dan keluarkan barang-barang dari mobil. Jika aman, jangan buru-buru pergi. Oke, beberapa orang mengangguk dan turun untuk kembali ke bengkel mobil. Atap bangunan di sisi lain. Seorang pria berjanggut dan berkacamata, bersandar di tepi pagar pembatas di atas kepalanya. Pria berjanggut itu menyalakan rokok dan mengeluarkan lingkaran asap. Pria berjanggut itu berkata, sepertinya ada seseorang di dalam kerangka tadi, yang memimpin kerangka itu. Pria berkacamata itu juga berkata, aku juga melihatnya, tapi aku tidak yakin apakah itu manusia. Atau mungkin monster yang terlihat seperti manusia. Saya merasa seperti manusia super yang disebutkan di radio. Laki-laki berkacamata itu menaikkan kacamatanya, kalau orang yang punya kekuatan super, mungkin masih ada harapan bagi umat manusia, tapi kecil kemungkinannya. Bagaimana bisa ada orang dengan kekuatan super yang berkembang begitu cepat? Pria berjanggut itu berbalik dan melihat ke bawah, mematikan sisa rokoknya, memasukkannya kembali ke dalam kotak rokok yang kusut, dan berkata, bagaimanapun, kita telah bertahan untuk hari lain. Tidak banyak zombie yang tersisa. Ayo kembali kalau begitu, mari kita periksa di radio. Keduanya bangkit dan berjalan hati-hati ke bawah. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan pertempuran pun segera berakhir. Anjing kerangka dan prajurit kerangka mengelilingi dan membunuh zombie yang tersisa. Baudong kembali dari sisi berlawanan. Kain kafan yang terlipat digantung di rusuk dada seperti handuk. Satu tangan sedang memegang mayat berukuran besar, dan tangan lainnya sedang menyeret 2 ekor anjing cacat. Sebagai kekuatan tempur tertinggi seluruh tim, Wu Heng berencana menempatkannya di luar untuk membunuh zombie berkepala besar ini sejak awal. Jika tidak, dalam konfrontasi langsung, begitu zombie berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, zombie besar akan berbalik dan melarikan diri, dan sangat sulit untuk menangkapnya. Pada saat itu, akan lebih merepotkan lagi untuk menarik mayat agar kembali untuk membalas dendam. Untungnya kali ini berjalan lancar. Baudong langsung membunuhnya. Melihat tubuh yang terlempar di depannya, Wu Heng juga sedikit penasaran. Zombie berkepala besar ini tidak memiliki kekuatan fisik dan terhuyung-huyung saat berjalan. Bab 83, Roh Setan Berkepala Besar. 3 mayat cacat dilempar ke kaki.
Sebenarnya ada dua anjing yang cacat. Tampaknya anjing memiliki kemungkinan besar untuk mengalami cacat. Mari kita fokus pada zombie berkepala besar lagi. Kepalanya ditendang hingga terbuka, dan kematiannya sangat menyedihkan. Faktanya, kelebihan dan kelemahan zombie berkepala besar sangat jelas terlihat. Pengendalian jarak jauh dari zombie, tetapi pertarungan jarak dekat dan pergerakan adalah kelemahan mereka sendiri. Setelah didekati oleh Bawudong, tidak ada masalah dalam membunuhnya. Biarkan Bawudong dan beberapa tengkorak di dekatnya melindungi diri mereka sendiri, dan gunakan mantra tulang pada zombie berkepala besar saja. Sihir necromantik perlahan membungkus tubuh. Objek yang dipanggil melebihi jangkauan kemampuan pengguna, dan faktor ketidakstabilan meningkat. Permintaan tidak stabil muncul, membuktikan bahwa mayat tersebut berada pada level 5 atau lebih tinggi. Daging dan darah dari mayat berkepala besar mulai berjatuhan secara bertahap, dan tulang putihnya berdiri. Tengkorak yang berlebihan tampak seperti sedang memegang balon. Rongga matanya jauh lebih besar daripada kerangka normal, dan Anda dapat melihat api jiwa biru di dalamnya. Iblis kerangka, level 10. Namanya telah berubah dan disebut Spirit Demon. Ini agak berbeda. Ketika pria besar, level 11 diubah, nama yang ditampilkan pada prompt masih disebut Skeleton Warrior, tetapi atributnya telah ditingkatkan. Tengkorak besar di depanku bahkan punya nama baru. Tengkorak berkepala besar, tengkorak berlubang sedikit berputar, seolah mengamati sekeliling. Iblis kerangka, level 10. Tingkat, 10/0/52.000. Atribut, konstitusi 14, kekuatan 12, ketangkasan 6, kecerdasan 16, persepsi 15, karisma 5. Karakteristik, kerangka kosong, jiwa dasar. Pakar, penyimpangan jiwa, penyimpangan biologis. Kemampuan, komandan jiwa, pikiran sarang. Distorsi jiwa, kecerdasan plus 4. Penyimpangan biologis, kecerdasan plus 1, persepsi plus 1, kelincahan minus 3. Komandan jiwa, dengan menguasai simpul jiwa, Anda dapat mengeluarkan perintah ke banyak unit di camp yang sama. Brute Mind, skeleton demons dalam jangkauan berasal dari simpul jiwa yang sama, dan telepati mereka dapat ditransmisikan ke skeleton demons di sekitarnya kapan saja untuk bersama-sama membangun master brain yang sama. Wu Heng mengerutkan kening ketika dia melihat atribut monster berkepala besar itu. Nilai atribut keseluruhan sangat lemah. Dari segi kebugaran fisik, tidak jauh berbeda dengan zombie biasa, dan kelincahannya hanya 6 poin, yang mana agak terlalu rendah. Kecerdasan dan persepsi telah mencapai 16 dan 15, yang relatif tinggi di antara kerangka yang ditransformasikan. Dapat dimengerti juga bahwa zombie berkepala besar itu sendiri memiliki kebugaran fisik yang rendah dan dicirikan oleh kemampuan mengendalikan zombie, tapi ini agak terlalu rendah. Terus melihat ke bawah, kecuali dua prestasi yang menyimpang dalam hal prestasi. Dua opsi, kemampuan, baru telah ditambahkan. Soul Commander dapat mengeluarkan perintah ke unit di camp yang sama melalui node jiwa. Poinnya adalah kemampuannya untuk mengendalikan zombie dipertahankan setelah transformasi. Rasanya seperti kemampuan yang bagus untuk memberi perintah pada skeleton. Kemampuan kedua yang disebut Brute Mind tidak terasa seperti kemampuan zombie, melainkan lebih mirip kemampuan Zerg di game Star Wars asli. Dari pendahuluan, telepati dapat ditransmisikan ke kerangka setan di sekitarnya untuk bersama-sama membentuk otak utama yang sama. Wu Heng membacanya beberapa kali dan mengerti maksudnya. Artinya, skeleton Spirit Demon dalam jangkauannya telah membentuk grup WeChat, dan semua orang dapat mengetahui berita apapun. Jika benar seperti dugaan saya, peran roh iblis ini sebenarnya tidak kecil. Dapat membangun jaringan yang sangat besar, mencapai berbagi informasi. Mulai sekarang, kamu akan dipanggil Big Tuno. 1. Wu Heng langsung memberinya nama. Roh iblis kerangka itu tidak menjawab dan masih berdiri di sana. Keluar dan minggir. Kerangka berkepala besar itu keluar dan berdiri di samping dengan jujur. Gerakan berjalannya masih belum cepat,
namun kepalanya hanya tinggal tengkorak saja, sehingga tidak terlalu berat dan tidak goyang setelah berjalan 2 langkah seperti sebelumnya. Mengambil pisau dapur milik kerangka di sebelahnya, mencarinya di tanah, dan menemukan inti mayat tingkat kedua. Masukkan ke dalam kantong plastik dan terus gunakan teknik kerangka tulang pada 2 anjing cacat lainnya. Kedua anjing kerangka level 5 itu berdiri, menggoyangkan tubuh mereka, dan berlari ke samping. Wu Heng menemukan 2 inti mayat tingkat pertama dari mayat itu. 3 inti mayat, 1 kerangka level 10 dan 2 kerangka level 5. Panennya cukup bagus. Setelah mengubah ketiga zombie yang cacat, dia mengalihkan perhatiannya ke jalan lagi. Seluruh jalan berantakan. Mobil-mobil yang ditinggalkan menimbulkan asap tebal, gelombang panas dari api, tubuh menutupi tanah. Ini seperti jalan menuju neraka. Ngeri. Wu Heng melirik kerangka berkepala besar di samping dan berkata, biarkan kerangka itu membawa tubuhnya kembali. Detik berikutnya, tengkorak yang berdiri siap di segala arah mulai bergerak, menyeret mayat zombie ke tanah dan berjalan menuju sisi ini. Ini benar-benar berhasil, dan efeknya tidak buruk. Zombie berkepala besar ini mungkin lebih berguna dari yang dia kira. Dia melanjutkan, biarkan kerangka memindahkan mayat ke komunitas dan menumpuknya bersama-sama, dan sisanya akan memadamkan api. Skeleton mulai membagi kekuatan mereka. Beberapa dari mereka menyeret jenazah ke arah masyarakat, sementara yang lain mulai mengumpulkan tanah dan memercikkannya ke dalam api di jalan. Dengan tengkorak besar, Anda hanya perlu berdiri di tempat dan memberi perintah. Semua jenazah diseret ke masyarakat, dan bangunan di kedua sisi hangus hitam akibat kebakaran.